Hello everyone, thank you for the opportunity given to us. Today we will discuss about articles. Articles are an essential part of the English language. They help us to specify which noun we are referring to. In this presentation, we will explore the different types of article and how to use them correctly. So, let's start with the presentation. Struktur grammar atau artikel I, am, and the. Apa itu artikel? Artikel adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari suatu noun atau kata benda. For example, atau contoh, there is a hot hat on the table. The hat belongs to my mother. Atau ada sebuah topi di atas meja, topi itu milik ibuku. Jadi, pada kalimat yang pertama, a hat atau sebuah topi, di sini bentuknya masih umum atau belum spesifik. Sedangkan pada kalimat yang kedua, the hat, di sini karena topinya sudah dijelaskan bahwa topinya ada di atas meja. Jadi, penggunaan the di sini untuk memberikan keterangan bahwa benda yang dimaksudkan sudah jelas atau sudah diketahui. Berikut articles dibagi menjadi dua bagian, yakni definite artinya spesifik dan indefinite artinya tidak spesifik atau masih umum. Yang pertama, definite articles. The digunakan pada hal yang spesifik atau telah jelas ataupun telah diterangkan sebelumnya, meliputi person, orang, thing, benda, maupun idea atau pemikiran. For example, person. There is a boy in front of the library. The boy is looking at me. Ada seorang anak laki-laki di depan perpustakaan. Anak laki-laki itu memperhatikanku. The boy di sini sudah jelas, kata benda yang dimaksud atau anak laki-laki yang dimaksud itu sudah jelas dan diketahui karena sudah dijelaskan pada kalimat yang pertama, yaitu anak laki-laki yang ada di depan perpustakaan. Yang berikutnya, thing. The sun is bright atau matahari itu cerah. Meskipun di sini tidak ada kalimat sebelumnya yang menjelaskan tentang matahari, akan tetapi matahari ini sudah diketahui oleh banyak orang. The sun is bright. Hanya ada satu matahari dan harus menggunakan the karena hanya ada satu. Idea adalah kata benda yang abstrak atau tidak terinterah. Contohnya, the happiness of my mother is important. Kebahagiaan ibuku itu penting. Di sini, kebahagiaan sudah jelas, yakni kebahagiaan ibuku. Jadi, the di sini untuk memperjelaskan bahwa kebahagiaan yang dimaksud itu kebahagiaan ibuku. Akan tetapi, jika kalimatnya berbunyi happiness is important, di sini kita tidak bisa menggunakan the karena belum jelas kebahagiaan apa. Terima kasih. Di sini saya juga akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. The juga digunakan sebelum countable noun atau kata benda yang dapat dihitung, maupun uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Examples: countable noun, knife, cave, potato, tomat, book. The knife that I bought is really sharp. Atau pisau yang aku beli itu sangat tajam. Meskipun orang yang diajak bicara tidak tahu pisaunya yang mana, akan tetapi orang yang berbicara sudah menjelaskan the knife that I bought is really sharp. Uncountable noun, bread, meat, rice, money. The bread I bought the morning is fresh. Atau roti yang saya beli pagi ini itu segar.
Jadi, the brief di sini dijelaskan pada kalimat selanjutnya. The I go this morning is free. Yang aku beli pagi ini itu segar. The memiliki dua cara pengucapan. Dibaca ketika kata benda yang mengikutinya berbunyi vokal di awal kata. For example, the air, bumi, the whole, di whole, waktu per jam, di orange atau jeruk, di end atau semut. The dibaca ketika kata benda yang mengikutinya berbunyi konsonan di awal kata. For example, the car atau mobil, the baby atau bayi, the girl atau anak perempuan, dan the boy atau anak laki-laki. Jadi baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Elvira. Yang kedua, indefinite article. A atau an digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya, meliputi person atau orang, thing atau benda, maupun idea, pemikiran. Kata ini hanya digunakan sebelum singular countable noun atau kata benda yang dapat dihitung tunggal. Jadi, a atau on tidak bisa digunakan pada plural, hanya khusus digunakan pada singular atau tunggal. For example, yang pertama, she goes to English course once a week, atau dia pergi ke kursus bahasa Inggris sekali seminggu. Karena minggu dapat dihitung, makanya digunakan week. Yang kedua, he is a teacher, atau dia adalah seorang guru. Yang ketiga, Engel is a student, atau Engel adalah seorang murid. Yang berikut, my mother gave me an orange, atau ibuku memberiku sebuah jeruk. A digunakan untuk kata benda dengan diawali huruf bersuara konsonan. An digunakan untuk kata benda yang diawali huruf bersuara vokal. Contohnya A, I, U, E, dan O. For example, an orange atau sebuah jeruk. Yang berikut, an hours, sejam atau 1 jam. Yang berikut, an honest girl atau seorang gadis yang jujur. Yang berikut, an ant atau seekor semut. For example, A. Yang pertama, a car atau sebuah mobil. Yang kedua, a chair, sebuah kursi. Yang berikut, a fresh orange atau sebuah jeruk yang segar. Yang berikut, a girls atau seorang anak perempuan. Thank you. Oke, baik. Jadi dalam artikel dari kelompok kami ada tambahan yang dimana zero artikel, atau bisa disebut juga dengan tidak ada artikel dalam penggunaan kalimat. Kita tidak perlu menggunakan kata a, on, and the. Jadi yang perlu digunakan suatu noun atau kata benda. Noun yang tidak menggunakan artikel. Nah, contohnya nama-nama bahasa, olahraga, akademik, subjek, nama-nama orang, negara, dan lainnya. Salah satu contohnya, can you speak English?
bisakah kamu berbicara bahasa Inggris? Di sini kita tidak menggunakan kata the English, tetapi langsung can you speak English? Dan contoh yang kedua, do you play football? Apakah kamu bermain sepak bola? Di sini juga kita tidak menggunakan kata the football, tetapi langsung do you play football? Okay, that's all our presentation. So, Oke, jadi baik kalau mungkin sekarang kita masuk ke sisi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya berikan 3 penanya.